Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kata-kata bijak, bahkan sangat-sangat bijak. Apa? Al-Qur'anu masyru'atul hayat. Al-Quran adalah proyek kehidupan. Bisa juga diganti dengan Al-Qur'anu barnamijul hayat. Al-Quran adalah program kehidupan. Betul. Seharusnya sebagai orang Islam, orang yang beriman, Al-Quran adalah merupakan program kehidupan. Sejak dari lahir sampai mati, ada orang yang anak masih ada di dalam perut, ibunya selalu membacakan Al-Quran untuk anaknya. Ada orang yang mati, dia itu sedang membaca Al-Quran. Yang dimaksud daripada program kehidupan ini bukanlah program membaca saja ya. Karena sementara ini kebanyakan orang awam dikira bahwa Al-Quran itu sekedar untuk dibaca-baca ya. Seorang yang beriman kepada Allah bersama Al-Quran itu bisa digambarkan dengan pohon, boleh kita katakan pohon Ahlul Quran. Pohon apabila tumbuh dengan segar, dengan baik, tentunya pohon itu memiliki cabang-cabang. Nanti dari cabang-cabang itulah bisa dipetik buah-buah. Pohon Ahlul Quran itu digambarkan pohon yang punya cabang 5 cabang. Dan 5 cabang itu tumbuh bersama-sama. Bukannya tumbuh satu cabang dulu sampai membesar, sampai rindang, baru cabang berikutnya, baru cabang bersama-sama. Dan nanti berbuah pun bersama-sama. Apa cabang-cabang pohon Ahlul Quran itu? Pertama, cabang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, cabang kedua adalah cabang menghafal Al-Quran. Yang ketiga, cabang memahami isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, cabang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang kelima, cabang berakhlak dengan akhlakul Quran. Seperti itu. Adapun nanti kalau keluar cabang-cabang kecil-kecil, itu tambahan lah gitu ya. Terus pohon ini, seperti saya katakan, cabang itu tumbuh bersama-sama. Itu artinya orang Islam itu tidak mengadakan tahapan-tahapan terkait dengan Al-Quran. Yakni bukannya belajar membaca dulu sampai bertahun-tahun ya. Pada saat belajar membaca itu dia tidak mengenal maknanya sama sekali, hanya urusan membacanya saja.
tidak diajari mengamalkan isi kandungannya. Mestinya dari kecil sudah diajarkan mengamalkan isi kandungannya sedikit demi sedikit ya. Tidak diajarkan akhlak Al-Quran bersama-sama. Kemudian sejak dari kecil pun ketika dia masih belajar membaca Al-Quran juga sudah dimulai dengan menghafal. Mungkin menghafal surat-surat pendek di juz amma, pokoknya menghafal sejak dari kecil. Kemudian program mengajar Al-Quran itu pun tidak perlu atau tidak seharusnya orang itu menunggu sampai menghafal Quran khatam 30 juz sampai lancar baru jadi guru. Tidak. Tetapi dia itu mengajar orang yang di bawahnya. Dia mampu membaca Fatihah, mengajar kepada orang yang tidak mampu. Nah, sangat disayangkan banyak orang yang habis waktunya untuk menghafal saja sehingga mengajar pada akhirnya tidak dilakukan, habis waktunya. Demikian pula mempelajari isi kandungannya dan mengamalkannya ya, dan berakhlak dengan semuanya tumbuh bersama-sama, berkembang bersama-sama. Disinilah perkataan Ahlul Quran itu bisa diterapkan bagi orang yang menguasai 5 itu tadi. Seorang tamu dari Mesir, seorang syekh Ahlul Quran, guru besar Al-Quran, ditanya, kita sering mendengar kata-kata Ahlul Quran, apa sih sebenarnya kriteria Ahlul Quran itu? Beliau menjawab, Ahlul Quran itu tidak sekedar orang itu bisa baca Al-Quran atau baik di dalam baca Al-Quran ya. Ahlul Quran itu pertama orang membaca Al-Quran dengan bagus, tajwid yang sempurna. Kemudian dia hafal dengan hafalan yang sempurna, bil itqan. Kemudian yang ketiga, dia itu menguasai bahasa Arab sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan tadabbur. Karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang aku turunkan kepadamu ya, yang diberkahi agar kamu tadabbur, mengangan-angan maknanya. Ya. Yang keempat, mengamalkan isi kandungannya. Ini bukan berarti spontan sejak kecil dia sudah mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tidak ya. Pokoknya dari kecil itu sudah ada proyek, bahwa proyek kita ini adalah pengamalan Al-Quran. Dibimbing gurunya, dibimbing orang tuanya ya. Sehingga hari demi hari semakin dia itu tinggi dalam kemampuan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian berakhlak dengan akhlakul Quran. 5 itulah orang baru layak untuk disebut sebagai Ahlul Quran. Nah, sementara ini apabila orang itu ingin mengajak orang untuk belajar Al-Quran gitu saja, itu sudah pakai dalil Ahlul Quran hum ahlullah.
ahli Al-Quran itu keluarga Allah. Apakah orang yang sekedar bisa membaca saja sudah ahlullah? Ya tentunya, masa sih keluarga Allah itu orang yang hanya bisa mampu membaca saja ya. Kok begitu tinggi derajatnya ya. Tetapi tahapan-tahapan orang menghafal bersama Al-Quran itu pun sudah merupakan derajat-derajat yang tinggi. Seperti umpamanya orang hanya mendengar saja, belum membaca, itu sudah ada bonus yang besar sekali. Apa itu? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi orang yang nggak bisa baca Al-Quran sama sekali ya, dia senang mendengarkan Al-Quran, sudah ada janji dapat rahmat dari Allah. Kalau rahmat Allah turun, Masya Allah sudah dosa diampuni, sakit disembuhkan, susah digembirakan, cita-cita apa saja bisa tercapai ya, dengan rahmat Allah. Seperti hanya ketika kita berdoa kan selalu Allahumma arhamna bil Quran ya. Ya Allah, rahmatilah kita, kasihanilah kita dikarenakan Al-Quran, disebabkan Al-Quran. Kemudian naik lagi yaitu khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran wa 'allama dan mengajarkannya. Nah, inilah menguatkan yang tadi bahwa orang sejak bisa satu ayat dua ayat itu sudah boleh mengajar ya, karena ta'allama Al-Quran wa 'allama, belajar dan mengajar. Itu dikatakan oleh beliau Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kamu. Tapi ya belum mencapai ahlullah lah ya, masih derajat sebaik-baik itu sudah Masya Allah ya. Tapi kalau untuk ahlullah ya nanti dulu ya. Naik lagi orang yang mahir membaca Al-Quran, belajar dan mahir ya. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan dikumpulkan dengan as-safaratul kiram, malaikat juru tulis yang mulia-mulia ya. Tentunya sudah levelnya adalah malaikat al-qarabun, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru bisa membaca Al-Quran dengan baik. Naik lagi menghafal Al-Quran. Wih, Masya Allah derajatnya. Rasulullah mengatakan, Asyrafu ummati hamalatul Quran. Umatku yang mulia-mulia, yakni orang-orang yang mulia daripada umatku adalah para penghafal Al-Quran. Bahkan ada hadis, man qara'al Quran faqad istadrajatin nubuwah baina katifaihi illa annahu la yuha ilaih. Barang siapa yang hafal Al-Quran, maka sungguh dia telah sederajat dengan Nabi. Bedanya tidak menerima wahyu secara langsung. Ya. Naik lagi yaitu memahami isi kandungan Al-Quran. Orang-orang yang mampu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Terus naik lagi yaitu orang yang mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Karena banyak penghafal Al-Quran yang membaca Al-Quran dengan bacaan cepat. Di mana cepat itu ada dua kelemahan ya. Pertama, tidak mungkin dia cepat dengan tadabbur, dengan angan-angan maknanya ya sulit sekali. Yang kedua, orang baca cepat sulit untuk menyempurnakan tajwid.
Bayangkan satu huruf memiliki sifat sampai 5. Banyak huruf ini anginnya mengalir, suaranya mengalir. Huruf ini tebal, huruf ini huruf apa ya? Itbaq, yakni pojok lidah melekat ke langit-langit. Huruf ini ada qalqalahnya. Ketika mengucapkan satu huruf banyak gitu saja ya, a'udzu mau atau bismillah baru ba saja itu sudah dituntut melengkapi makhrajnya, hurufnya. Nah, jadi tidak mungkin orang bisa menyempurnakan kalau tidak membacanya dengan tartil, kecuali orang yang sangat-sangat mahir. Nah ini besok di akhirat ya, orang sudah di surga itu loh, masih ada program Al-Quran. Kalau dikatakan di dunia Al-Quran masyru'atul hayat, Quran adalah proyek kehidupan. Nah, hayat yang sejati, kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat nanti. Sampai dikatakan oleh ulama, surga tanpa Al-Quran tidak akan indah ya. Besok pada hari kiamat masih ada lagi kesempatan orang untuk mendapatkan tingkatan derajat yang lebih tinggi. Apa? Yaitu ada tes. Yuqalu li sahibil Qur'an. Akan dikatakan kepada orang yang punya Al-Quran, maksudnya adalah para penghafal Al-Quran, Iqra, bacalah, warqa atau wartaqi, dan naiklah, baca dengan naik. Warattil kama turattilu fid dunya, dan tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka, karena kedudukanmu, inta akhir ayatin qara'taha atau kama qala, kedudukanmu itu ada pada akhir yang kau baca atau yang sudah kau baca. Semakin banyak bacaanmu, yakni semakin banyak suratnya atau juznya ya, sampai pada akhir juz 30 ya, itulah derajatmu, derajat yang tertinggi. Kembali lagi pada pohon Ahlul Quran ya. Mestinya kita semuanya tidak segera merasa puas sampai di sini. Aslinya itu mulai dari awal itu sudah semuanya 5 cabang itu tadi untuk mencetak seseorang menjadi ahlul Quran. Boleh saya contohkan ya, orang yang sudah nikah biasanya ingin segera menempati suatu rumah biar hidupnya lebih nyaman ya, masak, kumpul dengan mertuanya, kumpul dengan orang tuanya, satu rumah 3 jodoh ya. Biasanya ingin segera bikin rumah. Akhirnya dia bikin rumah asal-asalan lah. Yang penting tidak bisa kelihatan dari luar, bisa dikunci ya, tidak kepanasan, tidak kedinginan ya. Nah, setelah masuk ya, apakah orang itu merasa puas? Udah seperti ini saja nggak apa-apa selama-lamanya sampai mati? Tidak mungkin ya. Pasti dia itu kapan ya saya bisa memperbaiki. Jadi pintu-pintu itu tidak sekedar triplek yang ditempelkan umpamanya ya. Ya, kemudian kapan ya saya bisa mengkeramik atau menggranit lantai kita ini. Kapan ya bisa atap di atas itu sekali kecil jadi hiasan ya. Kapan bisa ada AC-nya, kapan ya sampai rumah sudah sempurna, kapan ya bisa membuat taman di rumahnya ya, sampai rumahnya menjadi rumah mewah layaknya rumah-rumah orang kaya lah gitu ya. Jadi terus dia itu kapan ya
Nah demikian pula orang yang hafal Al-Quran. Jangan sampai begitu khatam sudah tidak ada usaha-usaha lain untuk meningkatkan ya. Bahkan banyak yang sudah diwisuda belum lancar itu sudah cara-cara membaca Al-Quran. Mestinya harus sebagai orang yang hafal Quran itu di antara cabang-cabang 5 tadi, kalau tidak seluruhnya bisa bisa dikuatkan, bisa dibesarkan ya. Besarkan cabang-cabang mana yang Anda bisa. Seumpamanya tidak bisa membesarkan cabang memahami isi kandungan Al-Quran, ya tetap kita tempuh walau sehari satu ayat ya, tiap hari tiap satu ayat namanya. Ini nanti mudah-mudahan tetap dianggap orang yang tadabbur terhadap Al-Quran ya, karena ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya jangan ditinggal seluruhnya. Jangan sampai mana mungkin kita ini bisa tahu arti Al-Quran dari awal sampai akhir. Buat apa membaca tanpa tahu maknanya saja sudah pahalanya luar biasa. Ya iya sih ya, tapi kan perintahnya kita ini tadabbur, memahami maknanya gitu ya. Seperti itu. Kalau ini tidak bisa, nggak apa-apa lah. Wajar, seperti pohon kan ada cabang yang enggak subur gitu ya, cabang ini lebih subur gitu ya. Ya. Jadi mungkin tajwid ya itu tempuhlah sampai sempurna. Tartil tempuhlah sampai Anda bisa bisa membaca Al-Quran tartil 30 juz ya. Banyaklah membaca sehingga wiritan Anda, andalan wiritan Anda adalah Al-Quran. Bisa sehari membaca sedikitnya 5 juz atau 10 juz gitu ya. Jangan sampai menjadi penghafal Quran itu hanya menunggu-nunggu kapan ada orang minta dia baca Al-Quran ya. Terus kemudian membaca Al-Quran dengan bacaan yang ngebut-ngebutan, asal-asalan. Nah ini tidak sesuai dengan Al-Quran masyru'atul hayat. Al-Quran adalah proyek kehidupan. Al-Quran barnamijul hayat. Al-Quran adalah program kehidupan. Selagi kita ini belum melakukan ya hal-hal seperti yang ini tadi, kita ini tidak sesuai dengan firman atau dengan sabda Rasulullah SAW. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang yang bila melakukan sesuatu maka ia melakukannya dengan itqan. Itqan itu apa? Dengan sempurna. Jangan sampai hafalannya enggak lancar atau enggak selesai 30 juz, bacaannya tidak bertajwid. Nanti ditambah lagi kalau baca tidak pernah ikhlas, Masya Allah ya, semakin kita ini jauh untuk disebut sebagai Ahlul Quran. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.